proses coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan dulu dengan Ibu. Bu Maria, pada saat Ibu melaksanakan coaching hari ini, apa namanya, terlebih dahulu dengan Ibu siapa nanti Ibu akan melakukan coaching? Dengan Ibu Irma. Ibu Irma ya. Nanti coach dan coaching akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Jadi nanti yang saya nilai itu diantaranya ya ini apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana coach nantinya memberikan pertanyaan berbobot atau coachnya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu ya. Jadi Ibu di sini diharapkan bisa melaksanakan proses coachingnya kemudian sesuai dengan prinsip coaching, yaitu mungkin satu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya juga ada pertanyaan nih. Jadi untuk coaching kali ini apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Jadi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi dari kedua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu, manakah yang lebih spesifik nantinya yang akan ingin Ibu observasi? Mungkin ya kompetensi yang ingin saya lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mungkin kompetensi yang pertanyaan berbobot gitu. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan kompetensi yang pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu yang Ibu inginkan nih untuk proses coaching kali ini? Pastinya Bu ya, saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Oke Bu, Ibu ingin coachingnya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang yang dipunya oleh si coach tadi ya. Kalau begitu silakan Ibu lakukan coaching karena ada coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Madiha. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Yang kayak apa Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Katanya Ibu hari ini ada yang ingin disampaikan sama saya. Mungkin Bu hendak pian kana haur, ulun hendak sharing nih kayak ada yang mengganjal nih. Ulun pikirkan nih berapa hari ini Bu. Jadi dengan senang hati Bu, saya akan mendengarkan Ibu cerita ini. Masalahnya tentang apa ya Bu ya? Ada masalah apa ya Bu ya? Sebenarnya mungkin masalahnya ini masalah klasik aja Bu. Ibaratnya dialami oleh sekolah-sekolah lain juga. Ini tentang penggunaan HP Bu. Jadi masalah yang Ibu alami tentang penggunaan HP yang digunakan Di kelas. oleh siswa yang Ibu alami. Bentar, kira-kira dari permasalahan yang Ibu katakan tadi, apa sih yang ingin Ibu lakukan atau ingin Ibu dapatkan Ibu lakukan lah? Ulun berharap setelah proses ulun sharing lawan pian ini, ulun mendapatkan solusi kayak apa mengendalikan penggunaan HP ini pas jam pelajaran Bu agar tidak mengganggu pelajaran itu Bu. Penggunaan handphone itu tidak mengganggu pembelajaran yang dia. Kira-kira tentang penggunaan HP itu tadi, selama ini usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan
agar anak-anak itu tidak menggunakan HP di kelas ya Bu ya? Nggih. Yang pertama bukan karena ulun ini mengajarnya mata pelajaran bahasa Inggris, ulun rasa itu kada mungkin kalau ulun melarang sama sekali penggunaan HP ya loh Bu, karena materi terus mungkin mencari Google Translate segala macam itu pasti menggunakan HP. Jadi yang ulun lakukan, yang sudah ulun terapkan tuh hanya membuat kesepakatan kelas aja Bu sebelum pembelajaran, bahwa HP boleh aja digunakan tapi hanya untuk kepentingan misalnya mencari materi tadi atau membuka Google Translate. Kalau untuk nge-game misalnya, kalau misalnya hanya ketahuan nge-game pas pelajaran ulun biasanya ulun ambil tuh HP-nya gitu. Jadi saat ini sudah Ibu melakukan dengan apa? Kesepakatan kelas ya Bu ya. Jadi kira-kira ya Bu ya, ada nggak usaha apa lagi yang akan Ibu lakukan ke depannya, atau strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan usaha? Sebenarnya kalau boleh ulun simpulkan dari kesepakatan kelas itu sebenarnya sudah cukup berhasil Bu. Cuman memang ada beberapa murid yang ibaratnya bandel, dan mungkin juga karena ini kada menyukai pelajaran bahasa Inggris, mungkin pula akhirnya dia melanggar kesepakatan kelas tuh. Walaupun misalnya minggu nih ulun ambil HP-nya, tapi minggu kena dia mengulangi lagi kayak itu. Nah ini main game, dan ini kada peduli dengan pelajaran itu, ini tetap dengan keasikannya main game. Jadi itu Pak gua yang mulai ulun bingung nih. Kira-kira ada lagi strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hal-hal kemudian? Semalam tuh ulun sempat berpandiran lawan kawan dari sekolah lain, sama-sama guru bahasa Inggris Bu. Jadi ujarnya itu sama aja Pak yang kayak ulun lakukan. Pertama kesepakatan kelas juga, tapi ada juga jadi akhirnya karena itu pada berhasil Bu, kesepakatan kelas tuh akhirnya ini melarang sama sekali penggunaan HP itu. Jadi selama pelajaran HP itu dianggapnya di meja guru. Nah itu jadi kada menggunakan HP selama pembelajaran. Nah itu yang dari kawan ulun itu. Cuma ulun ragu Bu, ulun kawa kada menerapkan itu. Asa bingung aku nah. Jadi Ibu ada teman Ibu yang melakukan Ngambil. Ibu ingin mengambil hal yang demikian, teman Ibu ragu. Jadi kira-kira apa lagi ya Bu ya? Apakah Ibu ada ide atau apa ya? Ada rencana ya untuk apa lagi gitu, untuk bisa selain itu tadi kesepakatan kelas? Oke. Ulun ada terpikir, cuma ulun belum melaksanakan Bu. Ulun hendak menyampaikan ke orang tua atau wali murid ini bahwa misalnya peraturan kesepakatan kelas kami seperti itu, dan misalnya ini melanggar, ulun hendak menyampaikan ke walinya tuh bahwa HP-nya tuh diambil. Ada boleh lagi membawa HP ke sekolah, misalnya ada waktu sekolahnya seminggu, jadi dalam seminggu tuh sama sekali kada boleh membawa lagi HP. Kayak itu Bu rencana ulun nih, tapi belum ulun laksanakan. Menurut saya itu rencana yang bagus Bu. Untuk mengatasi masalah HP di kelas ini. Mungkin kira-kira kalau untuk merencanakan itu kira-kira bakal dilaksanakan atau tidak Bu rencana itu? Ulun belum yakin sepenuhnya, tapi mungkin kada salahnya juga lah kalau ulun coba dulu pula. Soalnya ada juga kasus Bu kayak itu dilarang membawa HP, tapi yang ngarang anak-anaknya ini pintar, jadinya membawa HP-nya dua, ada ketahuan sebutinnya. Tapi ya itu Bang, sesempurnanya sebuah kesepakatan, sebuah peraturan pasti ada apa celah-celahnya itu Bu untuk dilanggar. Jadi mungkin itu dulu hendak ulun laksanakan, karena melihat hasilnya tuh hanya diobservasi lagi kayak apa baiknya itu. Rencana Ibu mungkin sangat bagus. Mungkin rencana lagi apakah akan dilakukan dengan waktu dekat ini atau nanti gitu? Ini kan kebetulan saat ini kan akan lagi ulangan akhir semester. Rencana ulun mulai awal semester depan nih, semester genap nih,
ulun hendak mengundang orang tua, misalnya kada kawa offline, kita mungkin lewat Google Meet atau lewat Zoom, semua orang tua wali hadir. Dan di situ ulun akan sampaikan masalah HP ini, dan kebetulan kan ulun wali kelas juga Bu, jadi insya Allah ulun sampaikan itu kena. Ya, komunikasi dengan orang tua Oke. agar masalah handphone ini bisa terlaksana ini. Kemudian dari rencana ibu, apakah ada teman atau teman sejawat atau kolaborasi dengan teman sejawat atau siapapun yang bisa membantu ibu dalam melaksanakan atau mengatasi masalah ini Bu? Rencana ulun ini sudah ulun sampaikan pada forum rapat dinas di sekolah Bu Ai. Jadi saat itu hadir juga kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bagian kedisiplinan. Dan buhannya mendukung aja Bu Ai. Jadi kayaknya bukan hanya ulun di kelas ulun yang akan menerapkan ini, tapi kelas-kelas lain juga akan menerapkan hal yang sama, insya Allah Bu Ai. Mudah-mudahan ya Bu ya. Berarti untuk dukungan untuk semua guru, Ya, semua kita ya pimpinan bisa ikut mendukung ya Bu ya dengan rencana ibu. ini sepertinya. Jadi sudah sangat, saya rasa sudah bagus rencana ibu itu. Jadi menurut ibu, jika dipresentasikan masalah ini, keberhasilannya mungkin ya, keberhasilan rencana ibu menurut ibu sampai di level berapa presentasinya ibu? Kalau ini sudah ulun lakukan, kesepakatan kelas sudah, mengkomunikasikan dengan orang tua sudah, ulun juga sudah menyampaikan itu di forum rapat dinas sekolah. Ulun rasa keberhasilannya tuh sekitar 80% Bu. Kira-kira ibu ada nggak lagi apa ya, rencana tindak lanjut lagi juga? Ini kan baru 80%, untuk ke 100% itu Bu, bisa ada nggak? Kalau 100 ulun pesimis Bu, karena di mana-mana rasanya kan mungkin 100 tuh, tapi kalau misalnya ke 9 mungkin aja Bu. Iya ya. Jadi mungkin ke 9 ya Bu ya. Oke. Selain yang tadi, mungkin ada lagi kan rencana ibu ke depannya? Nggak ada? Yang jelas mungkin ini harus dikawal aja Bu, komitmen, dan kalau memang sudah disepakati oleh warga sekolah, ulun merasa ini warga sekolah harus komitmen. Jangan nanti misalnya ternyata ulun aja yang komitmen, di kelas ulun aja yang melaksanakan, tapi di kelas lain abai. Kita kan siswanya tuh kayak behirian, kenapa kelas kita aja yang ada boleh sedangkan kelas lain bebas gitu. Nah itu ulun rasa perlu komitmen yang kuat dari rekan sejawat, dari semua warga sekolah lah, termasuk kedisiplinan. Jadi kesepakatan dari warga sekolah itu ya, Iya. untuk penggunaan HP itu apa, pengontrolan penggunaan HP ya. Iya. Jadi itu tadi sudah rencana itu tadi ibu sudah melakukan itu kesepakatan kelas. Ya. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid, Ya. dengan guru-guru Iya. dan pimpinan ya Bu ya. Ya. Saya rasa itu sangat bagus sekali. Nanti mudah-mudahan ya Bu ya bisa terkendali ya mungkin ya penggunaan handphone Amin, itu ini. semoga. Jadi Bu, dari percakapan kita ini tadi, apakah apa yang Ibu rasakan gitu? Apakah sudah ada ya, perasaan Ibu bagaimana? Ulun sudah lebih lega karena ibaratnya kebingungan ulun sudah terurai. Ulun sudah tahu langkah-langkah apa yang harus diambil setelah ini, ya lebih jelas, lebih sistematis. Itu aja sih Bu, ulun optimis ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ya Bu ya berjalan dengan baik. Jadi Ibu sudah apa? Jadi Ibu sudah ada gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan, bagaimana Ibu akan bertindak selanjutnya, ini dengan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua.
Jadi mudah-mudahan nanti rekan ibu secepatnya tadi ya ibu ya Begitu, di awal dalam semester ini. insya Allah. Jadi semoga berhasil ya bu ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Selalu ini. Jadi karena ada apa ya? Ada yang ingin mengerjakan lagi. Mudah-mudahan dengan ibu berjalan lancar. Ulun mau undur diri dulu kita. Jadi tetap semangat, Siap. kita terus bu. Siap, makasih Bu Madiha. Nah, Sama-sama, ulun Bu. pamit pula, makasih Bu. banyak. Terima kasih. Baik Bu Madiha, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar dengan Ibu Irma? Alhamdulillah bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar bu. Alhamdulillah ya. Nah, nanti setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya ada sedikit pertanyaan nih buat Ibu Madiha. Oke. Yang pertama, pertanyaan ulun, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching bersama dengan Ibu Irma. Berdasarkan hasil coaching tadi, ini menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan, berusaha mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab apa yang akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Jadi menurut saya, jadi sebagai observer Ibu tadi, Ibu sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta tadi ya Bu ya. Ada Ibu ada menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada coaching, kemudian ada reaksi rencana aksinya juga, kemudian ada tanggung jawab terhadap Ibu coachingnya tadi ya. Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, kemudian artinya itu di situ Ibu Madiha sudah ada present atau kehadiran penuh nih. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, saya lihat, kemudian dan tentunya tadi Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian sehingga itu terjadi coachingnya tadi menemukan solusi ya Bu ya, menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi Bu? Mungkin ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami alur cerita itu ya, agar nanti saya saat melakukan coaching lagi kedepannya saya akan lebih dapat melakukan lebih baik, lebih mampu pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih mampu membuat pertanyaan yang berbobot Bu, melakukan pelatihan praktek coaching ini lagi Bu, lebih banyak. Bagus sekali Bu, bagus sekali itu. Jadi artinya kompetensi lain yang ingin Ibu capai lagi, lebih memahami lagi ya Bu ya alur cerita tadi, sehingga dengan cara mungkin tadi latihan lebih banyak lagi latihan coachingnya gitu ya. Jadi luar biasa Bu, semoga kedepannya nanti Ibu lebih semangat lagi, kemudian dapat melakukan kegiatan coaching seperti tadi dengan rekan-rekan yang lain lebih bagus lagi dari yang kita lakukan hari ini ya Bu ya. Amin. Seperti mungkin seperti itu saja yang dari ulun. Mudah-mudahan Ibu lebih semangat juga lagi, tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Iya ya Bu ya, jaga kesehatan. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu Madiha. Iya. Assalamualaikum Bu.